Saya di situ ritual, Mas. Di situ ritual. Di situ bukan hanya saya yang ritual, tapi banyak sama teman-teman gitu. Di situ ritual secara bergantian. Habis saya ritual itu, Mas, ya, malam pertama itu saya ditemuin sosok wanita. Dia itu pakai kayak Ya, kita kembali lagi dengan narasumber yang bernama Mas Fikri. Mas Fikri ini akan mengisahkan lagi kisah yang kedua. Karena Mas Fikri ini pernah melakukan ritual pesugihan 4 kali, ini dia akan membawakan kisah yang keduanya. Di mana Mas Fikri setelah habis ritual di Gua Semar, gagal lah ya. Terus berlanjut di Pekalongan, Mas ya. ya, Itu jaraknya itu lama apa langsung itu, Mas? di situ karena saya dari Lampung itu merasa saya kalau pulang itu sia-sia, Mas ya. Jadi saya langsung pindah ke daerah Pekalongan, Mas, di situ. Ambisi saya itu besar, Mas, di situ. Jadi saya langsung ke Pekalongan itu nyari yang namanya Kuncen Pak Absori. Di situ saya itu ketemu sama beliau, saya langsung bicara langsung sama beliau, cerita kalau saya itu punya masalah besar, Pak. Saya itu memang kalau dibilang umur saya baru 25 tahun, cuman perjalanan hidup saya itu sudah ya dibilang banyak masalah, banyak cerita-cerita yang menyedihkan intinya, Mas, kayak gitu. Di situ dibantulah sama Pak Absori, ketemu di situ intinya pesugihan Ibu Haji Den Ayu Lanjar. Di situ saya disuruh ke sebuah padepokan, kayak padepokan gitu, Mas. Saya di situ awal mulanya disuruh ritual bersama Pak Absori itu kan, didampingi beliau yang menyampaikan hajat saya, tujuan saya ke situ itu mau apa disampaikan. Sampai di situ saya di situ ritual, Mas. Di situ ritual. Di situ bukan hanya saya yang ritual, tapi banyak sama teman-teman gitu. Itu ritual secara bergantian. Habis saya ritual itu, Mas ya, malam pertama itu saya ditemuin sosok wanita. Dia itu pakai kayak saya nggak bisa bicara sama beliau, ya beliau juga nggak bicara sama saya kayak gitu. Di situ malam pertama saya kayak lebih ngerasa penasaran kayak gitu, Mas. Sebenarnya gimana, apa saya tuh nggak bisa di dunia mistis kayak gini, atau gimana, itu menjadi tanda tanya besar saya.
Terus di situ karena saran Pak Absor itu melakukan ritual selama 3 malam, malam kedua itu saya ritual mas, tapi di situ malam kedua itu ritual saya itu kayak gimana ya, mungkin karena pikiran saya yang dari awal dari daerah Dieng Wonosobo itu terbayang-bayang uang, di malam kedua saya nggak dapat hasil karena saya tuh nggak fokus mikirin yang dari Wonosobo itu, kenapa kemarin itu uang itu nggak saya ambil kayak gitu. Sebenarnya saya tuh kan udah sebentar lagi tuh udah dapat uang mas, uang itu udah nyata di depan muka saya kan. Di depan saya itu udah nyata uang itu. Jadi di malam ritual kedua di Pekalongan itu nggak ada hasil, kayak pikiran saya itu kabur kemana-mana gitu mas. Sesudah ritual malam kedua itu mas, saya selalu berpikir kenapa kemarin itu uangnya nggak saya ambil. Saya di situ gagal, saya ngerasa terus terang ya saya kecewa mas. Saya berpikiran mungkin kalau saya pulang sia-sia, saya hanya menghabiskan uang kayak gitu di rumah, bukan malah nyelesain masalah, malah nambah masalah kayak gitu mas. Jadi di situ saya sampai siang hari itu berpikir, saya nggak tidur itu mas. Saya berpikir gimana ini nyelesain masalah saya. Sampai di situ saya itu sudah, kalau di Wonosobo itu di Dieng itu saya nggak bisa dapat uang di situ, mungkin rezeki saya di sini. Di malam ketiga itu jadi mas, saya itu ritual ada orang 5 mas. Di situ saya ngelarung mas, kayak menyiapkan sesaji jajanan pasar, kayak kepala kambing sama kakinya kayak gitu. Saya itu malam ketiga saya berdoa kalau memang rezeki saya di sini, saya percaya, saya yakin kalau ada rezeki saya di sini. Di situ malam ketiga saya ngelarung, habis ngelarung itu baru saya itu semedi lagi mas di situ. Di situ semedi lagi itu ada mas, ada sosok perempuan yang sama seperti malam pertama kayak gitu mas. Entah itu ya namanya saya belum tahu, kayak bener ini bukan sih kayak gitu ya. Namanya sosok Ben Ayu Lanjar tuh bener ini orangnya kan saya nggak tahu itu mas. Jadi di situ saya bilang, teman-teman saya juga tahu kan di situ kita itu ritual kurang lebih 5 orang itu mas. Ritual itu 5 orang itu di situ nyampein apa yang diinginkan gitu mas. Apa yang diinginkan ya di situ saya bilang, saya ngomong kalau saya itu pengen kaya, pengen dapat uang, pengen dapat harta, pengen nyelesain masalah saya yang menurut saya itu mustahil. Kalau untuk kerja itu dapat uang segitu tuh mustahil gitu mas. Jadi saya tuh pengennya yang instan kayak gitu. Cuma mungkin karena saya itu terlalu ambisi, terlalu sifat keserakahan saya tuh besar gitu mas. Di situ tuh di malam ketiga itu saya di situ gagal lagi mas. Di situ begitu saya gagal lagi, di situ saya memutuskan mungkin saya harus pulang dulu dari sini.
di situ saya memutuskan pagi harinya itu untuk pulang ke Lampung. Itu kok tahu dari Pekalongan itu kata siapa? Kok langsung ke sana mas? Kan masnya itu dari Wonosobo, Gua Semar ya? Iya, Terus langsung ke Pekalongan, siapa yang ngasih tahu tempatnya itu? karena di daerah Lampung itu mas ada temen yang memang udah berhasil, tapi di situ kuncennya itu sebelumnya dia berhasil itu sama bapak dari Pak Absori itu. Sebelum Pak Absori menjadi kuncen itu bapaknya dahulu kan yang sekarang sudah meninggal dunia. Dia itu berhasil di situ mas. Di situ jadi dia itu setiap tahun nyembelih kambing, nyembelih kerbau di situ mas. Jadi kata dia itu ya cobain aja ke daerah Pekalongan ini, katanya kayak gitu mas. Itu Pekalongan daerah mana persisnya mas? Kalau daerahnya kurang tahu mas ya, di itu tuh di daerah pantai Selamaran kayak gitu mas. Di pinggir pantai ritualnya. Di pinggir pantai mas. Cuma itu kalau udah ritual gitu kembali ke Padepokan lagi gitu mas. Apa di pinggir pantai itu ada pesanggrahan apa padepokan? Ya kayak dibilang kayak Padepokan, iya kayak pesanggrahan juga iya mas. Karena di situ tempat kita kumpul, kita kayak teman-teman yang punya masalah juga di situ mas. Tempatnya gimana loh? Bisa ngasih contoh tempatnya? Itu tuh tempatnya itu kayak di pinggir pantai mas, cuma dia tuh ada kayak tempat untuk tidur, untuk kesembahan di situ tuh mas. Buat sesaji lah di situ. Buat sesaji di situ mas. Berarti di situ 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam mas. Itu tanpa makan, tanpa minum. Di situ diperbolehkan makan, diperbolehkan minum juga, tetapi karena pikiran saya udah nggak mikir makan, pikiran saya itu harus, pokoknya saya pulang bawa uang, saya harus berhasil. Jadi di situ saya nggak makan, nggak minum mas di situ. Gak enak makan lah. Iya, Sebetulnya tidak puasa lah ya. iya. Terus sesaji yang dibeli itu apa aja? Maksudnya untuk Kayak ritual di itu? situ ada jajanan warung, ada ini juga, ada dupa, ada kayak kepala kambing, terus kaki kambing kayak gitu mas. Terus kayak ada namanya candu yang cap tengkorak 3 itu mas. Itu kita beli juga mas untuk sesajinya. Tapi katanya masnya Fikri ini pernah ketemu sosok gaibnya itu banyak. Terus mas nggak bisa ngomong. Iya nggak bisa. Itu malam berapa? Itu di malam terakhir mas, di malam Jumat itu ketemu terakhir di malam ketiga mas. Ketemunya gimana itu mas? Pas suara ombak bergemuruh itu mas ya, angin besar itu kayak di tengah ombak itu tuh kayak ombaknya itu belah mas, kayak gitu. Ombaknya itu kan posisinya datang kayak datang ke sini ya. Cuma posisi di tengah-tengah itu ombaknya itu belah mas. Belah itu ada cahaya yang kalau dari saya lihat itu kecil mas. Kecil itu membesar itu kayak nampakin wajah seseorang ya, dibilang nyata ya saya dalam kondisi sadar, dibilang nggak nyata, dipikir secara logika ya kok bisa ada orang di atas laut tanpa alat bantu apapun kayak gitu mas. Kalau untuk masalah itu Ibu Dewi Den Ayu Lanjar itu atau bukan, saya kurang tahu pasti mas, karena saya itu kan nggak tahu aslinya yang kayak gimana, mukanya yang kayak gimana, kan saya nggak tahu pasti itu mas. Yang jelas saya ditemuin sosok perempuan yang bisa dikatakan berselendang biru mas gitu. Lemasnya itu 3 hari 3 malam di pinggir pesisir ya? Kalau untuk ritual pertamanya itu di Padepokan mas. Nah untuk itunya apa,
bisa dibilang itu untuk manggilnya itu di pesisir pantai mas, kayak di itu kayak di atas pasir cuma nggak kena ombak gitu mas. Itu sehari semalam full di situ. Satu malam mas, mulai dari habis maghrib sampai jam 12 Malam. Habis dari situ nyambung lagi dari jam 1 pagi sampai jam 4. Besoknya lagi nggak gitu lagi. Kayak gitu lagi mas. Tapi di situ nggak dapatkan apa-apa ya. Karena ya mungkin entah salah siap saya atau bukan ya, kalau untuk usaha saya itu gagal mas. Kata kuncinya si Mbah tadi gimana? Kalau kata kuncennya ya katanya rezeki kamu itu bukan di laut, bukan di pantai, kamu cari di gua atau di darat gitu mas, gitu. Nah disitulah terus pulang. Di situ saya memutuskan untuk pulang mas, karena di situ saya merasa udah gagal lah, udah cukup kayak gitu. Saya pulang lagi ke daerah Lampung. Terus melakukan lagi nggak setelah pulang itu? Setelah pulang itu saya pulang ke rumah itu mas, saya berpikiran ya masalah saya belum selesai sih mas ya. Jadi saya itu memutuskan untuk pergi lagi ke daerah Jawa mas. Di daerah Jawa. Iya, Jawa mana? di Jawa Tengah mas. Di Jawa Tengah lagi. Iya. Itu terus melakukan ritual apa lagi? Kalau untuk di Jawa Tengah itu saya belum ngelakuin ritual mas, karena saya belum ketemu sama kuncen yang pas gitu mas. Oh masih konsultasi lah ya. Iya, masih konsultasi. Kalau nggak cocok nggak jadilah gitu Enggak. ya. Masya Allah. Berarti 4 kali, cuma yang ritual real cuma 2 kali. Iya. Mas Fikri ini ya. Terus apa yang bisa diambil hikmah dari cerita Mas Fikri ini? Tak menurut Mas Fikri sendiri. Ya kalau saya buat temen-temen ya, kalau bisa yang kalau udah dikasih jalan rezeki sama Allah, dikasih walaupun sedikit, itu tetap harus ada rasa syukur. Karena mau sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak bersyukur, kita nggak bakalan ngerasain itu apa namanya uang kayak gitu. Terima kasih Mas Fikri ya, Ya. sudah mau bercerita kedua kali ini. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.